Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat untuk dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran keempat. Hari ini kita akan mempelajari 3 mata pembelajaran. Yang pertama ada IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, dan ketiga ada PKN. Ketampakan alam dan adaptasi masyarakat sekitarnya. Ketampakan alam yang Indonesia miliki ini sangat beragam. Ketampakan alam merupakan segala sesuatu yang terbentuk oleh alam. Ketampakan alam dibedakan menjadi 2, yaitu ketampakan daratan dan ketampakan perairan. Yang pertama, ketampakan alam daratan. A. Daratan rendah. Daratan rendah merupakan suatu hamparan tanah luas dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di daratan rendah, suhu cenderung normal, artinya tidak terlalu panas seperti pesisir pantai dan tidak dingin seperti di pegunungan. Daratan rendah sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tanah di daratan rendah ini termasuk tanah yang subur, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Daratan rendah juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan atau pusat kegiatan manusia karena struktur tanah yang dimiliki tingginya sama. B. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran luas yang terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Udara di daerah dataran tinggi ini cenderung sejuk dan dingin. Beberapa daratan tinggi di Indonesia terletak di kawasan gunung berapi, sehingga memiliki tanah yang cenderung subur akibat aktivitas gunung berapi. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan seperti lahan perkebunan, yaitu seperti teh, kopi, bunga, dan sayuran. Selain digunakan sebagai lahan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan tempat pembangunan villa. Selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan bagian tanah yang menonjol ke atas bumi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Indonesia memiliki banyak sekali gunung, baik gunung berapi maupun gunung tidak berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu. Sedangkan gunung tidak berapi merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung ini dapat dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, serta dijadikan sebagai tempat wisata. D. Pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang memanjang dan menyambung. Ciri utamanya yaitu memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan ini memiliki udara yang sangat sejuk dan segar. Oleh karena itu, daerah pegunungan sering dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam, dan berkemah. Yang kedua, ketampakan alam perairan. A. Danau. Danau merupakan wilayah cekung yang berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Danau bisa dimanfaatkan sebagai tempat irigasi, tambak ikan, tempat penampungan air, olahraga, serta objek wisata. B. Sungai. Sungai merupakan wilayah perairan yang airnya mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai berukuran kecil, sedangkan hilir berukuran besar. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan, sarana transportasi, pasar apung, dan sarana olahraga. C. Laut. Laut merupakan wilayah perairan yang luas dan menghubungkan pulau satu dengan yang lainnya. Manfaat laut ini bagi kehidupan sangat banyak, yaitu dapat dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, tambak garam, sebagai objek wisata, olahraga air, dan sarana transportasi. D. Selat. Selat merupakan perairan sempit yang berada di antara dua pulau. Selanjutnya, memahami isi iklan. Iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik pembaca
agar membeli barang atau jasa yang telah ditawarkan. Iklan harus ditulis dengan bahasa yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Perhatikan contoh iklan berikut. Pada iklan tersebut merupakan contoh jenis iklan penawaran jasa untuk penjualan rumah. Kelebihan dari iklan tersebut yaitu profesional, cepat, dan murah. Pada iklan tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi jika ada yang menginginkan jasa untuk menjual rumah. Kemudian pada gambar 2, iklan pada gambar tersebut ini merupakan contoh jenis iklan penawaran penjualan rumah. Rumah yang akan dijual memiliki spesifikasi seperti yang telah tertera pada iklan. Pada iklan tersebut juga mencantumkan nomor telepon, alamat rumah yang akan dijual jika ada yang berminat untuk membeli rumah tersebut. Isi iklan ini dapat diketahui dengan cara memahami terlebih dulu maksud dari iklan tersebut. Setelah itu, perlu menuliskan hal-hal penting yang ada pada iklan, sehingga iklan akan lebih mudah untuk dimengerti. Materi selanjutnya yaitu manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Hal tersebut terkadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Kondisi ini sangat wajar selama orang tersebut menerapkan sikap saling menghormati agar menciptakan kehidupan yang rukun. Penerapan hidup yang rukun memberikan banyak manfaat. Antara lain yang pertama, hidup menjadi harmonis. Hidup rukun akan membuat suasana menjadi lebih harmonis. Hubungan keluarga dan masyarakat yang harmonis akan mempermudah dalam kerjasama. Sehingga, jika mengalami kesulitan, maka ada orang lain yang akan membantu, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, menghasilkan komunikasi yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial, maka membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terhindar dari konflik. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, aman, dan nyaman. Lingkungan masyarakat dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan jika suasana tentram, aman, dan nyaman. Hal tersebut akan memperkecil ancaman dari pihak luar karena kokohnya rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Yang keempat, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Mempererat tali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat akan membuat kehidupan lebih damai dan tentram. Banyak manfaat yang diperoleh jika hidup tentram bersama keluarga dan masyarakat. Yang kelima, memiliki banyak teman. Hidup rukun dapat tercipta karena rasa toleransi yang kemudian menciptakan suasana yang damai. Dari hubungan yang damai tersebut, akan menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga lebih mudah untuk memiliki teman. Kerukunan juga dapat mempererat persaudaraan dan persahabatan. Dan yang terakhir, yang keenam, menghindari perselisihan. Dengan hidup rukun, maka manusia akan saling membantu satu sama lainnya, serta tidak ada rasa iri dengki yang dapat menimbulkan perselisihan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat.